Nah, itu sudah terlarang juga ya Bapak ya. Lalu berikutnya, nah yang waktu itu yang sempat kita bahas bai'ul urbun. Lalu berikutnya jual beli yang terlarang yaitu bai'ul urbun, jual beli urbun. Urbun yaitu seorang pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Kata pembeli ini, kalau misalkan saya jadi, misalkan anggap dia beli HP, mau beli HP harganya 5 juta, dia ngasih uang 1 juta atau 500.000. Dia berkata kepada kepada penjual, kalau nanti saya jadi beli, berarti saya tinggal nambah 4.500.000 kan? Tapi kalau saya tidak jadi beli, 500 untuk kamu. Jelas Bapak ya? Ini bai'ul urbun yang sudah kita bahas, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat itu terlarang. Bukan cuma Imam Asy-Syaukani saja, bahkan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat itu boleh. Kenapa boleh? Dengan alasan hadisnya lemah, dhaif. Dan saya sudah janji pada pertemuan sebelumnya untuk mencari ya penjelasan para ulama, meneliti penjelasan para ulama mana yang benar, apakah sahih atau dhaif Bapak ya. Nah, setelah saya cari penjelasannya dari para ulama tentang sanad hadis ini, saya dapat faidah dari tulisan ulama di Aljazair, Syekh Muhammad Ali Firkus Bapak ya. Beliau ulama Aljazair. Beliau pernah ditanya seperti ini, lalu beliau membawakan dua pendapat sama seperti tadi. Mayoritas ulama berpendapat apa? Boleh. Dalilnya yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani. Sedangkan ini apa? Para ulama Imam Ahmad dan beberapa ulama terdahulu berpendapat boleh. Dengan alasan apa? Hadisnya lemah. Hadis yang melarang jual beli urbun tadi itu lemah ya. Hadisnya seperti apa? Ini di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani supaya kita tahu. Nah, di sini kata Imam Asy-Syaukani, falima akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud. Yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan ya. An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dan Abu Daud dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il urbun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli urbun. Urbun tadi apa? Pembeli memberikan uang dirham atau uang tertentu kepada penjual dengan ketentuan kalau dia jadi beli itu dianggap bagian dari harga barang. Kalau tidak jadi itu milik. Nah, Bapak, di sini kan kata Imam Asy-Syaukani disebutkan hadisnya itu dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini sebenarnya perawi-perawi yang bisa dipakai. Hadisnya hasan. Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini periwayatan hadis yang hasan, bisa dipakai Bapak ya. Cuma yang jadi masalah, yang jadi titik pembicaraan bukan dianya, tapi sebelumnya. Ya, karena Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini. Ya, Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli urbun. Jelas Bapak ya. Karena ada riwayat yang disebutkan dari Imam Malik, dari ini, dari ini. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, seandainya sanad hadisnya seperti ini, bisa kita terima mungkin ya. Karena Imam Malik fiqh nggak? Imam. Istilahnya jabal, dia bukit dalam masalah ilmu kan, terpercaya baik dari hafalan maupun periwayatan ya. Imam Malik, seandainya Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini segini aja sanadnya, kita bisa terima hadisnya. Namun ternyata Bapak, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Ternyata Imam Malik meriwayatkan hadis ini tidak dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Karena kalau disebutkan di sini kan dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Jelas apa ya? Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini Amr bin Syu'aib ayahnya, kakeknya ini terpercaya. Maksudnya hadisnya hasan, bisa diterima. Nah, ini dari Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Kalau periwayatnya sanadnya seperti ini, kita bisa terima. Tapi ternyata kata Imam Baihaqi, rupanya ada yang terputus antara Imam Malik dengan Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ada yang terputus di situ. Ternyata dalam riwayat lain sebutkan Imam Malik
meriwayatkannya dari Abdullah bin Amir al-Aslami. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Lahiyah, Ibnu Lahiyah. Jadi ada dua perawi. Jelas apa ya? Dan ternyata dua perawi ini bermasalah. Ibnu Lahiyah ini perawi yang terkenal, dhaif. Kenal, masyhur. Ketika saya awal-awal belajar juga di Ma'had itu udah terkenal nih, Ibnu Lahiyah ini dhaif. Tapi yang satunya saya nggak kenal, Abdullah bin Amir al-Aslami. Kata Imam Al-Baihaqi ini juga nggak bisa dijadikan hujjah. La yuhtajju bih. Jadi nggak bisa dipakai. Bahkan diriwayatkan dalam disebutkan dalam kitab Al-Kamil fi Du'afatir Rijal, disebutkan bahwa dia ini dhaif. Abdullah bin Amir al-Aslami ini dhaif. Dhaif artinya apa? Lemah. Jadi Imam Malik dari Abdullah bin Amir al-Aslami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, di kakek. Abdullah bin Amir al-Aslami ini lemah, kan? Jadi ada dua orang perawi yang lemah. Ini aja udah cukup menjadikan hadisnya lemah. Dan lebih parahnya Bapak, sanad hadisnya sebelum Imam Malik disebutkan Habib bin Abi Habib. Ini ternyata kata para ulama orang yang suka malsukan hadis. Sempurnalah kelemahan hadis ini. Maka kesimpulannya Bapak, hadis ini tidak sahih, lemah, karena itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, karena tidak bisa dijadikan dalil, maka hukum asalnya jual beli urbun boleh. Dan inilah pendapat Imam Ahmad.